Sugeng enjing para kadang pepanggihan wekdal enjang puniki ngunjuken atur panuwun kunjuk marang Yang Allah datar diri srana renungan Selasa kinarya dadya pusaka ngayahi gesanging Gusti. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di Renungan Selasa. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan pagi hari ini. Puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh kembali menghadap Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang segar. Terlebih kami boleh bangun dari istirahat kami semalam dan diberikan kekuatan untuk mengikuti renungan pagi pada hari ini. Bapa, kiranya menyertai di dalam kami merenungkan firman-Mu, di dalam kami mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mau serahkan jalannya renungan pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi hari ini akan saya ambilkan potongan-potongan ayat dari perikop yang sudah cukup terkenal mengenai Imam Zakaria dan Malaikat Gabriel. Firman pada hari ini saya ambilkan dari Lukas 1 ayat 5 sampai 80 yang akan saya sajikan dalam ilustrasi wayang. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, terkejutlah ia dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya."
Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenarannya pada waktunya." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia memuji-muji nama Tuhan serta berkata-kata mengenai nubuat-nubuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mohon maaf apabila penggambaran tokoh dan pakemnya barangkali tidak pas. Semoga tidak mengurangi isi dari cerita tentang Nabi Zakaria. Melalui pembacaan firman tadi, saya mencoba menerka apa yang mungkin terjadi dengan Imam Zakaria dan teladan apa yang mungkin bisa diambil ketika Imam Zakaria menjadi bisu. Karena kalau kita baca perikopnya secara utuh, memang tidak dituliskan. Dan barangkali karena bisu, tidak ada yang bisa dijelaskan apa yang terjadi selama Imam Zakaria bisu. Tetapi ada beberapa alur cerita yang bisa kita garis bawahi. Yaitu yang satu, Zakaria bertemu malaikat Gabriel dan diberitakan di sana bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Yang kedua, respon yang ditunjukkan Imam Zakaria malah balik bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sebab dia dan istrinya sudah tua. Yang ketiga, ketika Imam Zakaria menjadi bisu, kemudian Elisabet mengandung. Yang keempat, setelah Elisabet melahirkan dan tiba saatnya memberikan nama, pada waktu itu juga Imam Zakaria bisa berbicara kembali dan memberikan nama Yohanes kepada anaknya sesuai kabar yang diterima melalui perantaraan malaikat Gabriel. Kemudian yang terakhir, setelah bisa berbicara, Imam Zakaria bernubuat tentang kabar keselamatan. Dari runtutan kejadian tersebut, pertanyaan saya, mengapa hukuman yang diberikan kepada Imam Zakaria menjadi bisu? Mengapa tidak menjadi tuli? Atau tidak menjadi buta? Atau menjadi pincang? Atau yang lain? Mengapa harus menjadi bisu? Mungkin saja, ini terkaan saya saja, mungkin saja karena Imam Zakaria adalah seorang imam, seharusnya dia lebih mengenal akan pemberitaan firman Tuhan, apalagi pemberitaan firman Tuhan ini diberitakan langsung oleh malaikatnya.
Akan tetapi respon apa yang ditampilkan? Imam Zakaria bahkan seakan tidak percaya mengenai berita Elizabeth akan mengandung. Apakah yang dilakukan Imam Zakaria salah? Kita bisa menilai demikian, tetapi sebagai manusia, secara pemikiran manusia, hal tersebut nampaknya wajar-wajar saja. Jika Imam Zakaria merespon pemberitaan dari malaikat Gabriel dengan bertanya, sebab ia dan istrinya sudah tua, yang mungkin saja telah memasuki masa menopause, sehingga sangat kecil kemungkinan bagi Elizabeth untuk bisa mengandung. Nah, mungkin karena responnya yang seakan tidak percaya, ditambah dengan pemikirannya secara manusiawi, yang kita bisa katakan ya secara pemikiran betul. Mungkin dari situ Imam Zakaria dihukum untuk menjadi bisu selama Elizabeth mengandung. Kita coba bayangkan, seorang imam yang sering tampil berkhotbah, paham akan ritus-ritus gereja, tiba-tiba dipaksa untuk diam selama kurang lebih 9 bulan. Bila kita ambil istilah di Jawa, mungkin hal ini yang disebut topo bisu. Imam Zakaria berdiam diri, merenungkan firman Tuhan yang selama ini dia pelajari, dia sampaikan, bahkan yang dia alami melalui peristiwa ini, dan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lain. Apa yang terjadi setelah topo bisu? Nubuat yang keluar dari mulut Imam Zakaria. Artinya tidak ada keraguan lagi akan firman Tuhan. Ada dampak positif dari hasil perenungannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, membisu atau berdiam diri, hal ini yang hendak saya angkat, terlebih di masa Prapaskah ini, di mana kita mengambil waktu sejenak untuk introspeksi diri mengenai kehidupan yang sudah kita jalani. Waktu berdiam diri ini yang akan menjadi koreksi bagi pribadi kita antara hubungan kita dengan Tuhan yang mungkin saja selama ini berkurang karena aktivitas kesibukan kita sehari-hari. Demikian pula waktu berdiam diri ini bisa jadi menjadi perenungan atas kehidupan yang sudah kita jalani. Mungkin ada yang perlu kita ubah, mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, mungkin juga ada cara pandang dari Tuhan yang kemudian kita mengerti setelah melakukan renungan secara pribadi. Lalu kapan waktunya? Waktu ini pun bisa Bapak, Ibu, Saudara tentukan sendiri. Kapan waktunya? Tidak ada campur tangan dari orang lain. Waktu yang benar-benar khusus untuk diri kita sendiri. Keputusan khusus pula yang nantinya kita ambil bagi perbaikan diri kita sendiri, sehingga kehidupan kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani masa Prapaskah. Mari kita hayati bersama aksi puasa dan aksi peduli Paskah sebagai wujud mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.